Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sudah menjadi sunnatullah di dunia ini bahwasanya perjuangan, jeripayah, kesungguhan itu berbanding lurus dengan nilai sesuatu yang dicari. Seorang yang mencari sesuatu yang murah, maka jeripayah yang dikorbankan tidak besar. Tapi semakin bernilai sesuatu yang dicari, pengorbanan yang harus dikeluarkan harus semakin besar. Contohnya makanan. Ketika kita ingin makan yang sederhana dan biasa, pengorbanan yang kita lakukan biasa. Semakin mahal, semakin bagus, semakin berkualitas. Makanan yang ingin kita nikmati, ingin kita dapatkan, ingin kita rasakan, maka pengorbanan yang harus kita berikan semakin besar. Saudaraku, hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu hal yang sangat-sangat mahal. Oleh karena itu, pengorbanan untuk bisa mendapatkannya dan untuk bisa memeliharanya adalah pengorbanan yang besar. Kita perlu bersusah payah, kita perlu korban pikiran, korban tenaga, korban harta untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk bisa memelihara hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut usaha untuk mendapatkan hidayah dengan sebutan jihad atau mujahadah, yang artinya mengerahkan segala kemampuan, segala pikiran, segala usaha untuk mendapatkan sesuatu yang istimewa. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang melakukan mujahadah, orang yang melakukan jihad, pengorbanan dengan penuh susah payah, itulah orang-orang yang kami jamin untuk mendapatkan hidayah dari kami. Maka kita harus kemudian rela berkorban banyak hal untuk mendapatkan hidayah dan mempertahankannya. Karena dia satu hal yang besar nilainya. Maka dia memerlukan pengorbanan yang besar. Pepatah Jawa mengatakan jerbasuki mawabeo. Semakin bernilai, semakin berkualitas, harus ada biaya yang semakin besar. Dan di antara teladan dalam upaya untuk mendapatkan hidayah adalah sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Ingatlah, kenanglah bagaimanakah perjuangannya mencari hidayah, yaitu kebenaran. Berangkat dari seorang yang beragama Majusi dan merasa tidak puas dengan agama yang dianutnya, merasa ini satu hal yang tidak benar, maka beliau mengawali perjalanannya mencari hidayah dari Majusi kemudian menjadi Nasrani, menjadi pelayan pendeta. Bukan hanya satu pendeta, bahkan sampai 3 pendeta berkhidmat kepadanya untuk mencari hidayah. Dari pendeta yang pertama dilayani, dibersamai sampai meninggal dunia, sampai kemudian pendeta yang kedua, sampai pendeta yang ketiga. Setelah itu perjalanan mencari hidayah dilanjutkan dengan dari orang merdeka kemudian berstatus sebagai budak milik orang Yahudi, yang ini mengantarkan beliau sampai ke Madinah. Dan beliau lihat bahasanya inilah tempat hidayah. Disinilah tempat hidayah. Dan itu dilanjutkan dengan perjuangan untuk menebus dirinya dari status sebagai seorang budak untuk bisa mendapatkan hidayah secara sempurna. Perjuangan panjang, perjalanan panjang, korban waktu yang luar biasa, korban tenaga yang luar biasa, korban pikiran yang luar biasa. Itu diantara
teladan kita dalam memburu dan mencari hidayah. Dan demikian juga pengorbanan yang harus dikeluarkan untuk bisa mempertahankan hidayah tersebut. Oleh karena itu, semestinya kita senantiasa berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah senantiasa menjaga hidayah yang telah Allah berikan kepada kita dan menyempurnakannya. Dan kita pun merengek, memelas, mengibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita meninggal dunia dalam keadaan membersamai hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna. Demikian sedikit nasihat ini, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan kepada semua saudara-saudaraku yang menyimak pembahasan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita semua di surganya bersama para nabi, bersama para siddiqin, syuhada dan sholihin, dan mereka adalah sebaik-baik kawan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.